rotinya tuh harganya satuannya mulai dari Rp11.000 saja. Terus bahkan kue ulang tahun yang segini aja harganya cuma Rp180.000 gitu. Ntar abis ini cobain ya kue-kuenya tuh sih. Pasti. Oke, agenda hari ini tuh masih soft launching ya, soft launching bakery cafe terbaru aku, La Joy, yang memang nggak bilang-bilang tahu-tahu launching gitu ya di Instagram langsung ngepost. Dan ini baru soft launching, ternyata antusiasnya luar biasa. Aku nggak nyangka yang datang banyak banget dan habis rotinya. Maaf teman-teman kalau di sini nggak kebagian ya, karena rotinya habis. Tapi chefku di dapur udah sampai buru-buru lagi restock lagi. Ya jadi seneng banget lah akhirnya bisa buka bisnis baru yang selama ini aku impikan, karena aku tuh memimpikan punya bakery cafe tuh udah dari dulu gitu. Nah terus pas liburan kemarin aku liburan ke Eropa tuh kan banyak banget bakery cafe di pinggir-pinggir jalan di situ yang lucu-lucu banget, bikin kita tuh pengen nongkrong lama-lama di situ. Nah aku tuh mikir pengen deh punya bakery cafe kayak gitu yang desainnya lucu, kalau foto di situ lucu. Akhirnya kesampaian lah bikin La Joy di sini gitu. Oh my god, aku sampai nggak tahu berat badan aku udah naik apa enggak ya test foodnya, karena semua yang ada di sini aku cobain. Karena kan harus sesuai sama lidah aku, dan aku kan juga punya perbandingan gitu. Waktu liburan kan aku bener-bener makan mulu tuh, nyobain semua pastry dan kue dan roti gitu. Jadi pas aku coba tuh aku bener-bener nginget lagi, oh ini tuh rasanya lebih enak, kurang atau apa nih sama yang aku selama ini coba gitu. Jadi bener-bener waktu test food tuh di apartemen udah kayak rame banget, cobain satu-satu, ngajak teman-teman juga nyobain. Jadi ya ini udah aku cobain dan udah lulus lidah aku ya. Gitu. Favorit aku Boston Cake, itu juga jadi favorit banyak orang. Sampai hashtagnya tuh mereka yang buat sendiri, selembut awan gitu. Karena katanya pas nyobain lembut banget, terus krimnya nggak terlalu manis. Jadi itu menjadi favorit kita di sini gitu. Dan rotinya juga kita punya mini bun. Jadi kayak rotinya tuh ukurannya lebih kecil daripada roti biasa. Jadi bagus buat hampers, buat kalau mau ngasih ke orang. Terus buat cewek-cewek yang pengen nyobain roti banyak tapi nggak bisa makan banyak, bisa tuh yang mini-mini kayak gitu. Roti-roti kita juga banyak banget yang nggak ada di toko roti lain, karena kita punya roti takoyaki kita jadiin roti, daun bawang jadiin rasa di rotinya, jadi ada roti daun bawang gitu kan. Biasanya orang rotinya garlic bread biasanya kan. Terus banyak banget lah menu-menu yang kita kreasiin dan cuma ada di sini gitu. Kemudian ini untuk harganya sendiri, range harganya berapa kali berapa dan sasarannya dituju untuk siapa? Ya, murah meriah banget. Rotinya tuh harganya satuannya mulai dari Rp11.000 saja. Terus bahkan kue ulang tahun yang segini aja harganya cuma Rp180.000 gitu. Kalau di toko-toko roti lain itu udah pasti harganya bisa Rp300.000, Rp400.000. Terus wow, ada apa itu? Terus pastrinya juga harganya sangat terjangkau, mulai dari 30.000-an aja. Berarti apa sahabat apa? Kan bersahabat ya? Bersahabat di kantong anak kos itu adalah tujuan saya. Jadi anak-anak kos yang pengen nongkrong-nongkrong di daerah Jaksel, silahkan nongkrong di sini gitu. Cocok banget karena di sini yang manis ada, yang asin ada, dan mengenyangkan juga. Jadi ya cocok banget buat buka puasa, buat hampers lebaran juga. Kebetulan aku puasa pertama di lokasi syuting, karena lagi syuting series terbaru. Jadi ya persiapannya tuh kesehatan ya paling ya, karena puasa sambil syuting tuh agak berat, karena syuting kan kita seharian gitu, sahur juga bisa jadi di lokasi syuting. Jadi ya doping vitamin terus dari sekarang, dan usahain tidurnya cukup gitu. Oh iya, punya hobi baru, diving. Dan udah bersertifikat, aku open water diver. Jadi udah bisa diving di mana-mana. Tadinya aku takut laut, takut ikan bahkan ya. Tapi pas aku coba diving, ternyata luar biasa banget keindahan di bawah laut, ngebuat aku jadi ketagihan. Tapi ada satu kejadian yang akhirnya ngebuat aku bikin lagi generasi peduli bumi, karena pas aku lagi diving ada sampah di karangnya. Ada sampah kantong beras gitu di karangnya. Jadi aku diving sambil mengutin sampah di karang. Terus pas aku ke pulau untuk istirahat, itu pulaunya banyak banget sampahnya gitu, sampai aku pungutin sendiri gitu.
Dan akhirnya di situ aku bikin kayak komunitas gitu, asosiasi generasi peduli bumi, yang dimana nanti kegiatannya tuh kita akan bersihin pantai, bersihin laut, bersihin sungai, menanam pohon, konservasi binatang dan habitat lainnya gitu. Aku kenapa? Alasan kamu kenapa? Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang ngejaga environment dan lingkungan kita gitu. Dan kebetulan aku emang suka gitu, aku suka banget sama kegiatan yang seperti itu. Kebetulan partner aku dan tim aku juga punya visi yang sama, akhirnya kita buat deh. Rencananya kita dalam waktu dekat ini kita mau ke Lombok, kita mau mengumpulkan komunitas di sana untuk membersihkan pantai di sana gitu. Berarti ngasih edukasi dan contoh kepada Betul. Karena menurut aku sampai bilang, kalian kalau buang sampah sembarangan nggak apa-apa loh diposting. Buang sampah di tempatnya nggak apa-apa loh diposting, bukan pencitraan gitu ya. Kayak karena kan orang ngomong pencitraan gitu, bersihin sampah. Enggak, bukan pencitraan, tapi kita menghimbau orang untuk buang sampah di tempatnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian buang sampah di tempatnya, terus kalian posting, terus kalian nggak pakai sedotan plastik atau mengurangi penggunaan plastik, itu diposting nggak apa-apa banget karena bisa mencontoh yang lain. Dan kebetulan di usaha bisnisku juga kalau misalnya mereka mengembalikan plastik cup, mereka dapat potongan 5.000. Jadi kalau mereka mengembalikan plastiknya lagi, mereka dapat potongan 5.000 dan plastiknya aku olah lagi. Jadi kita nggak buang-buang sampah plastik kayak gitu. Dan udah nggak pakai sedotan plastik di restoranku. Phil, ngomong-ngomong soal partner kerja atau partner hidup atau gimana, Phil? Partner bisnis lah. Partner hidup kayaknya belum ada yang bisa diajak gitu ya. Ya kebetulan aku punya partner bisnis tuh kebanyakan yang emang sama-sama menggebu-gebu di isu lingkungan gitu. Jadi ya mewujudkannya alhamdulillah lancar gitu. Kenapa susah nyari partner hidup atau gimana tuh? Lebih susah nyari partner hidup daripada partner bisnis. Partner bisnis aku kayak lancar banget gitu nyarinya ya. Kalau partner hidup agak susah ya. Jadi nggak ngerti ya. Mungkin saya harus lebih bersedekah di sana gitu ya. Jadi bisa ya Allah tolong gitu. Tapi tahun ini emang pengen fokusnya di bisnis, usahanya gimana dulu, gimana supaya Karena aku juga masih muda menurut aku 27 tahun tuh masih muda banget, masih jauh lah gitu. Jadi ya memperkaya diri dulu aja, dalam arti bukan cuma sekedar uang, tapi memperkaya ilmu, memperkaya networking, memperkaya temen. Nanti ya jodoh pasti ikut, katanya sih gitu ya. Kamu rasa minder gak sih teman-teman udah ada yang punya pacar, punya pasangan? Udah nikah mas Ya, semuanya. udah nikah mana gimana? Udah punya anak. Nggak minder sih, tapi aku malah ngerasa awet muda ya. Karena kalau reunian mereka bawa anak, aku sendiri yang kayak wow gitu. Aku anti gitu. Jadi aku tuh sugar antinya para anak-anak teman-teman aku ya. Aku yang jajanin gitu ya, beliin mainan gitu. Nggak apa-apa sih, seru sih mengalami hal itu ya. Nggak minder tapi malah ngerasa kayak awet muda. Kayaknya gue sendiri yang belum jadi ibu gitu. Kenapa sih minder? Aku bingung deh, kan aku juga nggak lahir tiba-tiba sukses ya. Banyak prosesnya gitu, aku juga nggak dari keluarga yang tiba-tiba langsung wow punya banyak uang atau udah punya rumah sebesar apa gitu. Semuanya tuh lewat proses gitu, dari nol. Teman-teman di sini yang ngikutin karir aku dari sinetron pasti tahu gimana perjuangannya, tidur di bawah situ, emper-emperan sama kru. Terus iya kan, tidur syuting dari pagi sampai pagi, nggak gampang gitu kerjanya. Jadi buat apa minder, karena aku mendapatkan ini semua juga nggak tiba-tiba gitu, kerja keras dulu gitu. Dan kalau aku bisa, pasti kalian semua atau cowok-cowok di luar sana juga pasti bisa gitu. Ya. Aku tuh bingung, mereka tuh bilang aku shipperable ya katanya ya. Jadi kayak sama siapa aja menurut mereka cocok gitu. Aku juga bingung kenapa ya. Jadi kalau syuting series tuh dijodohin lagi. Ya aku sih senang karena berarti mungkin chemistry aku sama lawan main aku selalu bagus. Terus mereka kebawa sama cerita gitu. Tapi ya kalau sampai berlebihan, yang sampai berantem fans satu berantem sama fans yang satu sih jangan ya, buang-buang waktu berantemin jodoh orang, belum tentu juga jadi jodoh, salah satunya jadi jodoh aku gitu kan. Ya nggak tahu deh, katanya cocok aja sama ini cocok, ya aku sih ngikut aja. Berapa sih nikmatnya kalau cinlok di lokasi yang dirasakan? Nggak ada nikmatnya, aku nggak cinlok juga sama lawan main aku gitu, kayak kita semua jadi temen aja. Ya kalau di lokasi ya kerja aja, syuting aja, cuma mungkin
nikmatnya bisa membangun chemistry sama banyak orang, memperbanyak temen, terus juga di lokasi jadi nggak canggung, actingnya juga jadi nggak kaku gitu. Iya betul. Nggak tahu ya kenapa dijodohinnya tuh gara-gara ini kali, hobinya sama, dia kan free diving, aku diving gitu, scuba. Jadi kayak, oh ini ya biar sama nama Mas Dikta ya gitu-gitu kan komennya. Ya aku sih ketawa-ketawa aja sama Mas Dikta di lokasi gitu. Itu kriteria pria idamannya pilih nggak sih? Suka diving juga kan pasti. Cocok deh kayaknya kelihatan. Wow, bisa aja. Kriteria iya kok, masuk kriteria Mas Dikta, baik, lucu, hobinya juga sama gitu. Tapi kan belum tentu belum tentu pacaran atau belum tentu jodoh juga. Kalau masuk kriteria masuk aja. Jaga dong, ya yang pasti tetap harus menjalankan pekerjaan kita dengan baik ya. Baper nggak baper itu urusan masing-masing lah gitu. Prilly, jadi bang dalam hal belanja pernah nggak sih beli barang karena terpaksa? Nggak pernah, kenapa beli barang terpaksa? Iya. Tapi gimana sih tanggapan beliau kalau misalnya ada penjual yang jutek sama customernya ngajarin buat nganterin orang atau seperti apa? Itu aku untungnya nggak pernah ya dijutekin sama orang ya, mungkin karena aku juga kalau mau beli barang, Mbak tolong, mungkin aku juga orangnya gitu kan, jadi orang mau jutekin aku juga nggak tega kali. Aku nggak pernah dapat pengalaman itu sih, tapi menurut aku juga ngajarin, karena aku juga punya bisnis, aku ngajarin orang-orang yang kerja di bisnisku tuh untuk selalu nge-treat customer dengan ramah, apapun penampilannya, mau kayak gimana pun mereka misalnya bawel atau protes atau apa ya, kita sebagai yang buka bisnis harus bisa menerima itu, dan kritikan customer tuh jadi evaluasi buat kita ya, seperti pepatah lah, pembeli adalah raja kan. Ini aku juga lagi mikir Mbak, apalagi ya kira-kira kasih ide dong. Totalnya ada berapa sih sekarang? 13 ya berarti ya, 13. Semoga sukses. Ada lagi nggak impian yang mau Pengen melanjut pendidikan sih, cuma ya melihat tanggung jawab aku semakin besar di sini, nggak tahu mau bisa melanjutkannya di luar atau di sini gitu. Tapi yang jelas mau dimanapun aku rasa ilmunya akan tetap bermanfaat. Jadi ya pengen melanjutkan S2 sebenarnya, tapi belum tahu kapan dan belum tahu di mana. Tapi udah registrasi? Belum daftar, tapi mempersiapkan aja, baca-baca untuk bikin esai gitu-gitu. Kan kita harus bikin ininya kan, personal statementnya. Cuma yang nggak tahu kapan, bersiapin diri aja. Kamu kan punya banyak bisnis nih, 13 kurang lebih. Kamu bisa dikatakan menjadi seorang artis yang mungkin punya banyak bisnis, terus sukses juga di usia muda. Gimana sih tanggapan kamu? Apa ya tanggapannya? Yang pasti bersyukur banget, dan semua ini aku dapetin gak instan ya teman-teman. Dari 13 tahun lalu berjuangnya, aku udah 13 tahun di industri ini gitu, asam garam pahit semuanya udah kita telan sama-sama gitu. Jadi ya nggak mudah melewati ini semua, dan bersyukur udah bisa sampai di titik ini. Yang pasti berterima kasih sama orang-orang yang selalu ada di samping aku gitu, yang selalu nge-push aku untuk semangat terus gitu, kayak orang tua kalau aku lagi nangis-nangis, stres, masalah bisnis atau masalah film gitu ya, mereka yang push aku untuk terus bergerak maju gitu. Tapi emang ada impian keinginan nggak sih di umur 35 pengen sukses? Ya pasti di umur 35 pengennya lebih santai, bisa mengatur bisnisnya dari jauh, jadi bisa lebih banyak liburan dan piknik ya, dan bisa menyalurkan hobi aku lebih lagi gitu. Kan sekarang diving weekend doang, 2 hari, 1 malam doang bisa diving, habis itu Seninnya masuk kerja lagi. Ya semoga kalau lebih santai kan bisa 2 minggu gitu diving, jalan kemana gitu. Bil, yang fanbase dari kalau maksudnya fan dari ini berharap Firly nanti yang kita lagi sama Abang karena pasangan legend, nah itu gimana kan? Wow, legend. Ya sama aja kayak Rano Karno sama Yesi Gusman. Mereka tuh legend banget kan memerankan Gali dan Ratna, nggak ada yang lupa Rano Karno sama Yesi Gusman gitu sampai sekarang gitu ya. Tapi mereka tidak bersatu di dunia nyata, memang hanya untuk film aja. Ya itulah yang terjadi sama aku dan lawan mainku gitu. Ya kita memang dibilangin legend gitu ya, tapi yang nggak bersatu di dunia nyata jangan dipaksa gitu ya. Gimana orang nggak jodoh mau gimana gitu, masa mau dipaksa ya, jangan dong ya, dipaksa dong. Tapi nggak apa-apa untuk jadi icon, siapa tahu nanti kalau aku udah tua pada cerita gitu kan, dulu tuh ada tuh pasangan itu, ya nggak apa-apa jadi cerita untuk masa depan ya sih, biar kayak Rano Karno sama Yesi Gusman. Oke.
Makasih. Ya Allah, pegel banget ya. Cobain ya kue-kuenya.